Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Maulani Rahayu dari tingkat 2A Program Studi Kebidanan Bogor Poltekkes Kemenkes Bandung akan mempresentasikan sebuah tugas perkuliahan mengenai persiapan untuk praktik klinik. Nah, hal yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu merupakan suatu indikator untuk mengetahui bahwa berat badan seseorang itu ada dalam kategori rendahkah, normal, tinggi, ataupun obesitas. Nah, mengapa seorang ibu hamil itu perlu mengetahui IMT-nya masing-masing? Karena seorang ibu hamil itu perlu menambah berat badannya. Nah, untuk penambahan berat badannya akan disesuaikan dengan kategori IMT-nya. Nah, di sini ada 4 kategori IMT. Nah, kalau misalnya yang ringan itu range dari 19,8. Nah, sedangkan untuk yang normal 19,8 sampai 26, yang tinggi itu lebih dari 26 sampai 29 dan obesitas itu lebih dari 29. Nah, karena disesuaikan dengan kategori ini, maka seorang ibu hamil itu harus mengetahui IMT-nya untuk mengetahui berapa sih berat badan yang harus dia tambah selama masa kehamilannya. Nah, untuk itu, kalau misalnya seorang yang memiliki berat badannya atau kenaikan berat badan pada saat hamilnya itu terlalu tinggi, maka ibu hamil itu beresiko untuk terkena preeklamsi dan diabetes. Sedangkan untuk ibu hamil yang kenaikan berat badannya terlalu rendah saat hamil, maka ibu tersebut memiliki resiko yang tinggi untuk melahirkan seorang bayi yang berat badannya itu ketika lahir rendah. Nah, untuk mengetahuinya, kita menggunakan suatu rumus, yaitu rumus IMT. Untuk rumusnya yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan dikuadratkan. Nah, misalnya kita beri contoh, ada seorang ibu hamil yang datang ke PMB, dia itu memiliki berat badan 50 kg saat sebelum hamil dan memiliki tinggi badan 150 cm. Nah, 150 cm jika kita dalam meter itu merupakan 1,5 meter. Nah, kalau misalnya kita hitung berarti 50 dibagi dengan 1,5 meter dan dikuadratkan, hasilnya adalah 22,22 itu IMT-nya. Nah, 22,22 ini merupakan kategori IMT yang normal seperti yang telah tadi saya jelaskan, karena yang normal itu dari 19,8 sampai 26 seperti itu. Nah, adapun kenaikan berat badan yang direkomendasikan, ini saya ambil sumbernya dari Bobak, dari buku Bobak. Nah, untuk kategori berat badan yang sebelum hamilnya itu ringan atau kurang dari 19,8 IMT-nya, maka kenaikan berat badan yang direkomendasikan selama hamil yaitu 12,5 sampai 18 kg. Sedangkan untuk ibu hamil yang IMT-nya normal atau dalam kategori 19,8 sampai 26, maka kenaikan berat badan yang direkomendasikan adalah 11,5 sampai 16 kg. Sedangkan untuk yang tinggi itu berat badan yang direkomendasikan adalah 7 sampai 11,5 kg. Untuk yang obesitas atau yang IMT-nya lebih dari 29, maka berat badan yang direkomendasikan adalah lebih dari sama dengan 7 kg seperti itu. Nah, kemudian di sini saya juga membagi, ada tabel kenaikan berat badan sesuai dengan kategori trimesternya. Untuk yang rendah di trimester 1 itu direkomendasikan kenaikannya 1 sampai 3 kg. Sedangkan untuk trimester 2 dan 3-nya 0,44 sampai 0,58 kg. Untuk yang normal, kenaikan berat badan yang direkomendasikan pada trimester 1 adalah 1 sampai 3 kg, sedangkan untuk trimester 2-nya 0,35 sampai 0,5 kg. Sedangkan untuk yang tinggi pada trimester 1 direkomendasikan 1 sampai 3 kg, dan untuk kenaikan berat badan di trimester 2 dan trimester 3 yaitu 0,23 kg sampai 0,33 kg. Untuk yang obesitas, untuk kenaikan berat badan di trimester 1 direkomendasikan 0,2 sampai 2 kg, sedangkan di trimester 2 dan trimester 3 yaitu 0,1 sampai 0,27 kg, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua mengenai cara menghitung HPL atau hari perkiraan lahir. Nah, HPL atau yang sering kita sebut dengan tafsiran persalinan, di sini kita memiliki 2 rumus. Yang pertama, ketika HPHT atau hari pertama hari terakhir seorang ibu hamil
yaitu pada bulan Januari sampai bulan Maret, maka kita akan menggunakan rumus plus 7, plus 9, dan plus 0. Sedangkan ibu hamil yang memiliki HPHT pada bulan April sampai bulan Desember, maka kita perlu menggunakan rumus plus 7, min 3, dan plus 1. Kita ambil contoh, misalnya ada seorang ibu hamil yang HPHT-nya itu pada tanggal 13 bulan 5 tahun 2019. Nah, dia itu karena HPHT-nya terdapat pada rumus yang kedua atau pada bulan April sampai bulan Desember, maka dari itu kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu plus 7, min 3, dan plus 1. Nah, setelah kita hitung, maka HPL-nya adalah 20 Februari 2020, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara menghitung usia kehamilan atau rumus UK. Nah, untuk menghitung usia kehamilan ini kita hanya menggunakan rumus kunjungan dikurangi HPHT dikali 4 1/3. Ini merupakan rumus yang mutlak. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui 4 1/3, di sini kita harus mengingat bahwa 1/3 itu sama dengan 2 hari, 2/3 itu sama dengan 5 hari, sedangkan 3/3 itu sama dengan 1 minggu. Kita ambil satu contoh, misalnya ada seorang ibu hamil yang mengunjungi sebuah PMB pada tanggal 14 Mei tahun 2020. Nah, sedangkan ketika ditanya HPHT-nya itu pada tanggal 10 Maret tahun 2020, maka dari itu kita hanya perlu menguranginya dan nanti dikali dengan 4 1/3. Nah, kalau misalnya kita hitung bahwa ibu hamil tersebut usia kehamilannya adalah 9 minggu 2 hari. Nanti akan saya cantumkan cara menghitungnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan jelaskan mengenai rumus TBBJ, atau tafsiran berat badan janin. Untuk menghitung tafsiran berat badan janin ini, kita hanya perlu menggunakan suatu rumus, yaitu TFU atau tinggi fundus uterus dikurangi N dan dikali 155. Ini juga merupakan satu rumus yang mutlak. N merupakan 11 jika janinnya belum masuk ke dalam PAP, sedangkan N merupakan 12 jika janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul atau PAP. Nah, kita ambil contoh, misalnya ada seorang ibu hamil yang datang dan setelah kita ukur TFU-nya itu 25 cm. Nah, karena ibu hamil ini belum masuk PAP, maka dari itu kita hitung 25 dikurangi 11 dikali 155 sama dengan 2170 gram atau sama dengan 2,17 kilogram, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tinggi fundus uterus berdasarkan pengukuran jari serta McDonald dalam cm. Nah, untuk teknik McDonald ini merupakan satu teknik untuk penghitungan tinggi fundus uterus seorang ibu hamil dengan menggunakan Matlin, dan biasanya dilakukan pada usia kehamilan setelah 22 minggu sampai dengan 35 minggu. Nah, nanti di sini saya akan cantumkan gambar bahwa di sini saya memiliki sebuah tabel usia kehamilan berbanding dengan tinggi fundus uterusnya dalam bentuk sentimeter. Nah, karena seperti yang telah tadi saya jelaskan bahwa McDonald ini bisa diukur setelah usia kehamilan 22 minggu. Nah, di kolom pertama 22 minggu sampai 28 minggu, maka tinggi fundus uterusnya itu 24 sampai 25 cm di atas simpisis. Sedangkan untuk 28 minggu tinggi fundus uterusnya itu 26,7 cm di atas simpisis. Sedangkan yang 30 minggu 29,5 sampai 30 cm di atas simpisis. Untuk yang usia kehamilannya 32 minggu 29,5 sampai 30 cm di atas simpisis, dan untuk yang 34 minggu 30 cm di atas simpisis, untuk yang 36 minggu 32 cm di atas simpisis, untuk yang 38 minggu 23 cm di atas simpisis, dan untuk yang 40 minggu 37,7 cm di atas simpisis, seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 10T dalam antenatal care. Nah, adapun 10T dalam antenatal care adalah yang pertama timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Kemudian yang kedua tekanan darah. Tekanan darah yang normal pada ibu hamil yaitu 110/80 sampai 140/90. Kemudian yang ketiga itu menghitung TFU atau tinggi fundus uterus. Kemudian yang keempat itu adalah imunisasi TT dan juga screening. Kemudian yang kelima itu
Pemberian tablet FE. Yang keenam, tetapkan status gizi. Yang ketujuh, tes laboratorium rutin dan khusus. Kemudian untuk yang kedelapan, tentukan presentasi janin dan juga DJJ. Dan yang kesembilan, tata laksana kasus. Yang kesepuluh, temui cara dan persiapan rujukan. Seperti itu untuk mengenai 10T. Sedangkan untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan FE ibu hamil dan minimal tambahan tablet FE selama masa hamil. Nah, tablet FE ini merupakan satu tablet besi yang perlu diminum oleh setiap ibu hamil. Nah, mengapa? Karena tablet FE ini begitu bermanfaat bagi ibu hamil. Yang pertama itu untuk menambah asupan nutrisi pada janin. Yang kedua itu mencegah anemia. Yang ketiga itu mencegah perdarahan pada saat persalinan. Adapun kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap ibu hamil yaitu 800 sampai 1040 mg. Nah, di sini 300 untuk janin, 50 sampai 75 untuk plasenta, 500 untuk HB, 200 untuk ekskresi, dan sisanya 200 lenyap pada saat postpartum. Untuk dosisnya sendiri, ibu hamil perlu mengonsumsi 1 tablet sehari selama 90 hari selama masa kehamilan, dan direkomendasikan untuk diminum sebelum tidur untuk mencegah rasa mual, dan bisa dicampurkan dengan minuman bervitamin C atau tidak dianjurkan untuk diminum bersama kopi ataupun teh, seperti itu. Nah, untuk ibu yang anemi maka diperlukan tambahan tablet FE dan direkomendasikan pada setiap hari meminum 2 tablet FE. Kemudian untuk HB yang normal saya akan jelaskan bahwa 11 gram persen itu merupakan kategori normal, 8 sampai 11 gram persen itu merupakan anemi ringan, sedangkan yang kurang dari 8 gram persen merupakan anemi berat. Nah, jadi perlu diingat bahwa kategori ini akan menentukan berapa dosis tablet FE yang perlu diminum oleh ibu hamil, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan imunisasi TT. Nanti saya cantumkan gambarnya. Untuk imunisasi TT ini merupakan imunisasi yang penting dilakukan oleh setiap ibu hamil untuk mencegah penyakit tetanus toxoid. Nah, untuk intervalnya di sini kita ada 5, ada TT1 sampai dengan TT5. Setiap intervalnya itu berbeda, saya akan jelaskan, dan lama perlindungannya juga berbeda, dan persenan perlindungannya juga pasti berbeda-beda dari setiap imunisasi. Untuk TT1 ini dilakukan pada kunjungan pertama sesegera mungkin setelah kunjungan hamil pertama. Nah, untuk lama perlindungannya belum ada. Nanti untuk TT2 itu dilakukan setelah 4 minggu dari TT1. Misalnya TT1 itu pada bulan Januari awal, maka TT2-nya kita lakukan pada bulan Februari awal. Pokoknya dihitung 4 minggu dari kunjungan TT pertama. Untuk lama perlindungannya dari TT1 ini merupakan 3 tahun. Untuk persen perlindungannya 80%. Sedangkan untuk TT3 itu 6 bulan setelah TT2. Untuk lama perlindungannya 5 tahun dan persen perlindungannya 95%. Sedangkan untuk TT4 1 tahun setelah TT3 dilakukannya. Kemudian untuk lama perlindungannya 10 tahun dan persen perlindungannya 99%. Nah, untuk TT5 adalah 1 tahun setelah dilakukannya TT4. Nah, untuk lama perlindungannya 25 tahun sampai seumur hidup, dan persen perlindungannya yaitu 99%. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Nah, ibu hamil ini karena memiliki diperlukan gizi yang seimbang dan stabil, maka di sini saya membagi kalori yang diperlukan oleh orang tak hamil atau ibu yang biasa, kemudian ibu hamil juga ibu menyusui. Nah, untuk ibu hamil kalori yang dibutuhkannya itu 2.300, sedangkan untuk ibu menyusui adalah 3.000. Kemudian untuk yang tidak hamil adalah 2.000. Mungkin untuk tabelnya nanti akan saya cantumkan mengapa seorang ibu hamil ini perlu atau harus memiliki gizi yang seimbang. Yang pertama itu karena manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi baik ibu maupun janinnya. Kemudian yang kedua itu untuk mencapai status gizi yang normal. Jadi ibunya itu tidak memiliki gizi yang kurang, seperti itu. Yang ketiga itu untuk membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan gizi ibu hamil yang telah saya
konversikan ke dalam takaran rumah tangga atau sehari-hari. Untuk kategori yang pertama di sini nasi ataupun pengganti, berat yang diperlukannya itu sekitar 200 gram yang setara dengan satu piring. Sedangkan untuk lauk pauk hewani seperti ayam, daging, ikan adalah 40 gram. Dan untuk setaranya, ikan itu setara dengan 1/3 ekor sedang, sedangkan ayam itu 1 potong sedang, dan daging itu 2 potong kecil. Nanti ini bisa divariasikan sesuai dengan keinginan dan apa yang ada di rumah ibu hamil tersebut. Kemudian untuk lauk nabatinya seperti tahu, tempe atau kacang-kacangan, tempenya itu jika sekali mengonsumsi yaitu 50 gram, setara dengan tempe 2 potong, sedangkan untuk tahunya 100 gram, setara dengan 2 potong tahu. Kemudian untuk kacang-kacangannya 25 gram, setara dengan 2 sendok makan setelah dimasak, dan itu bisa dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan ibunya masing-masing. Untuk sayurannya 100 gram di sini setara dengan 1 gelas atau 1 piring atau 1 mangkuk yang telah matang. Kemudian untuk buah-buahannya 100 gram setara dengan 2/4 potong sedang, seperti itu. Nah, adapun zat gizi yang diperlukan selama hamil itu di trimester 1 yang perlu ditingkatkan yaitu asam folat, karena sangat berguna bagi pembentukan sistem saraf pusat yang bisa ditemukan dari sayuran hijau maupun serealia. Sedangkan selanjutnya adalah asam lemak yang berfungsi untuk tumbuh kembang dan sistem saraf pusat dan bisa ditemukan di ikanan laut. Kemudian yang selanjutnya adalah vitamin B12. Di sini diperlukan karena baik untuk perkembangan sel janin dan bisa ditemukan di tempe, tahu, ayam maupun susu. Kemudian untuk selanjutnya adalah vitamin D. Ini untuk penyerapan kalsium dan mineral. Nah, biasanya bisa ditemukan di susu maupun ikan salmon. Nah, adapun di trimester 2 kebutuhan zat gizi yang diperlukan adalah vitamin A. Nah, vitamin A ini berfungsi untuk metabolisme tulang dan sistem saraf. Nah, bisa ditemukan pada ayam, buah yang berwarna kuning, kangkung maupun wortel. Selanjutnya untuk kalsium berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin dan juga ibu. Di sini itu bisa didapatkan dari yogurt, bayam, jeruk maupun roti gandum. Sedangkan untuk zat besi adalah untuk pembentukan sel darah merah untuk mengangkut O2 ke seluruh tubuh dan bisa ditemukan pada kacang-kacangan, daging, ikan, sayuran yang berwarna hijau. Kemudian di trimester 3 diperlukan vitamin B6, serat, vitamin C dan zinc dan juga yodium. Nah, di sini untuk fungsi-fungsinya sendiri mungkin nanti saya akan cantumkan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai perlimaan pada saat palpasi abdomen. Nanti akan saya cantumkan gambarnya. Nah, di sini untuk perlimaan 5/5 itu belum masuk ke bidang Hodge. Keterangannya kepala itu masih ada di atas pintu atas tanggul dan masih mudah untuk digerakkan. Sedangkan 4/5 itu terdapat pada Hodge 1 sampai Hodge 2. Biasanya kepalanya itu sulit digerakkan dan belum masuk PAP bagian terbesar kepala. Kemudian untuk 3/5 di Hodge 2 sampai Hodge 3 ini bagian terbesar kepalanya itu belum masuk ke dalam panggul. Sedangkan untuk 2/5 di Hodge 3 plus bagian terbesar kepalanya sudah pada masuk panggul, dan 1/5 di Hodge 4 kepala di dasar panggul, dan 0/5 atau Hodge 4 di perineum. Seperti itu. Nah, kita perlu mengetahui bidang Hodge ini merupakan suatu bidang hayal. Nah, untuk Hodge 1 itu sejajar dengan promontorium, sedangkan Hodge 2 itu pinggir bawah simfisis sejajar dengan Hodge 1, dan Hodge 3 itu spina ischiadica dan sejajar dengan Hodge 1 dan juga Hodge 2, dan untuk Hodge 4 itu di ujung os coccygeus, seperti itu. Nah, nanti juga kita akan melakukan pemeriksaan Leopold. Nah, untuk pemeriksaan Leopold ini digunakan yang pertama itu Leopold 1 untuk menentukan usia kehamilan dan juga apa yang ada di fundus ibu. Kemudian untuk Leopold 2 itu untuk mengetahui bagian-bagian kecil seperti ekstremitas. Nah, dan menentukan bahwa janinnya itu terdapat di punggung kanan ataupun punggung kiri di abdomen ibu. Kemudian di Leopold 3 ini untuk mengetahui bagian terendah janin, dan Leopold 4 untuk menentukan bahwa janin tersebut sudah masuk ke dalam pintu atas panggul atau PAP ataupun belum, seperti itu. Nah, di sini untuk materi yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai asuhan yang diberikan pada tiap semester yang diperlukan oleh setiap ibu hamil. Nah, di sini kita memiliki 3 kode. Ada
kode checklist yaitu pemeriksaan rutin, kemudian untuk titik atau bulatan yang penuh itu untuk pemeriksaan atas indikasi. Adapun checklist dan titik itu untuk mengetahui atau memeriksa seperti malaria dan HIV dan tidak dilakukan pada setiap ibu hamil seperti itu. Nah, untuk yang pertama di sini kita dibagi dua menjadi pemeriksaan pelayanan antenatal terpadu dan juga lanjutan. Untuk yang terpadu yang pertama itu jenis pemeriksaannya keadaan umum. Ini dari trimester 1 sampai trimester 3 dilakukan secara rutin. Kemudian untuk suhu tubuh juga dari trimester 1 sampai trimester 3 kita lakukan secara rutin pemeriksaannya. Kemudian untuk tekanan darah juga sama, berat badan juga sama, lila juga sama. Nah, seperti itu. Jadi ini yang checklist adalah pemeriksaan yang rutin dilakukan dari trimester 1 sampai trimester 3. Kemudian yang selanjutnya ada tinggi fundus uterus. Ini baru dilakukan pemeriksaan rutinnya pada saat trimester 2 dan trimester 3. Sedangkan untuk presentasi juga sama dengan TFU dilakukan pada trimester 2 sampai trimester 3 dan itu merupakan pemeriksaan yang rutin. Nah, kemudian untuk DJJ juga sama. Untuk pemeriksaan HB kita lakukan pada trimester pertama itu sebagai pemeriksaan rutin. Kemudian di trimester kedua itu sebagai pemeriksaan atas indikasi dan di trimester 3 itu kita lakukan pemeriksaan rutin kembali. Untuk golongan darah kita cukup melakukan sekali pada trimester 1. Kemudian untuk protein urin kita lakukan pemeriksaan atas indikasi pada trimester 2 dan trimester 3 seperti itu. Kita lanjut ke pemeriksaan antenatal lanjutan. Di sini ada gula darah atau reduksi. Ini itu merupakan pemeriksaan atas indikasi yang bisa dilakukan pada trimester 1, trimester 2 maupun trimester 3. Untuk pemeriksaan malaria itu merupakan pemeriksaan cek yang dilakukan pada daerah endemis malaria seperti itu. Jadi hanya dilakukan pada daerah endemisnya saja. Maka dari itu bisa dilakukan di trimester 1, trimester 2 ataupun trimester 3 dan memiliki tanda yaitu checklist dan titik. Begitupun dengan HIV kita lakukan hal yang sama. Kemudian untuk BTA sputum kita lakukan pemeriksaan atas indikasi jika terindikasi seorang itu misalnya seperti TBC perlu melakukan tes BTA sputum dilakukan pada trimester 1, trimester 2 maupun trimester 3. Begitupun dengan IMS ataupun sifilis, di sini dilakukan pemeriksaan atas indikasi di trimester 1, trimester 2 maupun trimester 3. Sedangkan untuk USG itu dilakukan pemeriksaan atas indikasi seperti itu. Mungkin untuk pemaparan materinya yang bisa saya sampaikan telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah saya lakukan. Saya mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.